Oke, kali ini kita mau bahas sebuah transformasi yang luar biasa. Ini terjadi di sebuah kabupaten bernama Penajam Pasir Utara atau kita sebut aja PPU. Nah, lokasinya ini persis di sebelah ibu kota baru kita, IKN. Dan yang perlu kita pahami, ini bukan sekedar proyek pembangunan biasa loh. Ini tentang penciptaan sebuah identitas yang sama sekali baru. Nah, ini dia kan pertanyaan kuncinya. Dengan adanya proyek nasional segede ini, persis di depan mata, PPU ini kayak lagi ada di persimpangan jalan. Pertanyaannya, apakah mereka cuma akan jadi penonton, atau justru mereka bisa jadi pemain utama di babak baru sejarah Indonesia ini? Oke, ayo kita bedah bagian pertamanya, serambi depan sebuah bangsa. Ini semua tentang perubahan identitas PPU. Kita akan lihat gimana sebuah wilayah yang tadinya mungkin agak dipinggirkan, sekarang justru dibayangkan ulang jadi gerbang utama buat seluruh bangsa. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget loh. Kalau dulu PPU itu dianggap cuma sebagai wilayah pinggiran atau zona penyanggala istilahnya, sekarang identitasnya diubah total. Jadi serambi depan. Kebayangkan? Ibaratnya ini tuh terasnya bangsa. Jadi tempat pertama yang orang lihat sebelum masuk ke rumah besar kita yaitu IKN. Tentu aja, ini mengubah segalanya. Artinya apa? Ya, ini dia poin krusialnya. Karakter PPU, mulai dari tata ruangnya, etika masyarakatnya, sampai ke denyut ekonominya, semua itu bakal jadi cerminan pertama dari IKN. Jadi, kesan pertama soal ibu kota baru nanti, datangnya dari PPU ini. Gila kan? Tekanannya pasti besar banget, tapi potensinya juga nggak kalah besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, peluang bermata dua. Kenapa disebut begitu? Ya, karena posisi baru PPU ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi ada peluang keuntungan yang luar biasa besar, tapi di sisi lain risikonya juga sama besarnya. Jadi, secara teori ekonomi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Harapannya yang terjadi itu adalah spread effects. Ini artinya, kemakmuran dari IKN itu nyiprat, menyebar ke daerah sekitarnya termasuk PPU. Pekerjaan baru, investasi, pasar, semua mengalir ke sana. Tapi, ada juga kekhawatiran sebaliknya, namanya backwash effects. Nah, ini seremnya. IKN malah jadi kayak magnet super kuat yang nyedot semua yang terbaik dari PPU. Tenaga ahlinya, modalnya, sumber dayanya, semua lari ke ibu kota. Akibatnya, PPU malah jadi kosong. Makanya keuntungan itu nggak datang begitu saja. Dan disinilah letak kuncinya. Supaya bisa dapat cipratan positifnya, PPU itu harus punya yang namanya kapasitas absorpsi. Maksudnya apa? Ya intinya PPU harus punya kemampuan buat menyerap dan memanfaatkan semua pertumbuhan baru itu. Mereka harus siap, infrastrukturnya, institusinya, dan yang terpenting sumber daya manusianya. Kalau nggak punya kesiapan ini, ya semua peluang itu bakal lewat begitu aja, dan mereka bakal ketinggalan. Oke, jadi gimana caranya PPU bisa memastikan mereka dapat untungnya bukan buntungnya? Nah, kita masuk ke pilar strategi yang pertama, agribisnis berteknologi tinggi. Ini adalah soal transformasi radikal di sektor ekonomi mereka. Visinya jelas banget, yaitu mengubah PPU menjadi lumbung pangan berteknologi tinggi untuk ibu kota baru. Jadi bukan cuma sekedar nyediain makanan, tapi jadi pemasok utama pangan yang modern dan canggih lewat konsep yang namanya agribisnis 4.0. Mereka nggak cuma mau nanam, tapi mau berinovasi. Nah, strategi agribisnis 4.0 ini punya 3 langkah utama. Pertama, menerapkan smart farming. Kedua, mengembangkan industri hilir. Dan ketiga, menguasai manajemen rantai pasok. Ayo kita lihat satu-satu. Kita lihat ya, kenapa smart farming ini jadi game changer. Angka 20-30% ini adalah potensi kenaikan produktivitasnya. Coba bayangin, dengan pakai teknologi kayak sensor IoT, drone, dan platform data, hasil panen bisa naik segitu banyaknya. Ini bukan lagi perubahan kecil-kecilan, ini sebuah lompatan besar. Nah, pilar berikutnya ini penting banget, mengembangkan industri hilir. Artinya apa? PPU nggak boleh lagi cuma jual bahan mentah. Nggak lagi jual gabah, jual sawit mentah, atau ikan segar. Tapi diolah dulu. Coba bayangin, nanti ada beras premium dengan merek PPU yang dijual di pasar IKN. Ada minyak goreng kemasan dari kebun sawit lokal. Atau ikan yang udah diolah, beku, siap saji. Nah, ini cara cerdasnya. Supaya nilai tambahnya dan juga lapangan kerjanya tetap ada di PPU. Oke, ekonomi canggih, perut kenyang. Tapi, itu baru setengah dari cerita. Strategi ini sangat cerdas karena punya pilar kedua yang sama pentingnya, yaitu kompas moral. Ini fokusnya adalah membangun kekuatan sosial dan etika. Di pilar inilah konsep masyarakat madani menjadi tujuannya.
Apa itu? Yaitu sebuah komunitas yang dibangun di atas fondasi yang kuat, etika, keadilan sosial, toleransi, dan juga supremasi hukum. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang tangguh yang bisa melawan dampak-dampak negatif dari perubahan yang super cepat. Ini bukan lagi soal membangun fisik, tapi membangun jiwa dari sebuah wilayah. Kutipan yang terinspirasi dari Al-Ghazali ini kena banget. Ilmu tanpa kompas moral dapat berujung pada kehancuran. Ini pilar pertama kita tadi kan, agribisnis 4.0. Tapi di sisi lain, iman tanpa pengetahuan dapat berujung pada fanatisme. Nah, ini pilar keduanya. Jadi intinya adalah, kemajuan teknologi dan kekuatan moral itu harus jalan seiringan. Nggak bisa salah satu doang, harus dua-duanya. Jadi, tujuannya apa sih pilar moral ini? Oh, ini sangat praktis. Tujuannya adalah untuk mencegah disrupsi sosial, mencegah ada warga yang tersingkirkan, dan mencegah kemerosotan moral. Caranya, ya dengan memperkuat nilai-nilai dasar, keluarga, komunitas, dan etika. Ini semacam sistem imun sosial buat menghadapi perubahan besar. Oke, rencananya bagus banget. Ada pilar ekonomi, ada pilar moral. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang ngerjain ini semua? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kelima, cetak biru untuk kolaborasi. Jawabannya, ini butuh kerja bareng, sebuah kemitraan yang unik. Kerangka kerjanya disebut model triple helix. Gampangnya, ini adalah model kolaborasi yang mengikat 3 pihak penting jadi satu. Ada pemerintah, ada akademisi, dan ada komunitas plus dunia usaha. Kenapa harus bertiga? Ya, karena nggak ada satu pihak pun yang bisa menjalankan semua ini sendirian. Perannya pun dibagi-bagi dengan jelas. Pemerintah tugasnya bikin regulasi yang pro rakyat lokal, ngatur tata ruang, dan tentu aja nyiapin anggaran buat infrastruktur dan SDM. Lalu akademisi, mereka ini otaknya yang jadiin riset, teknologi, dan panduan ahli buat agribisnis 4.0 tadi. Nah, yang terakhir, dan ini penting banget, adalah komunitas dan dunia usaha. Merekalah motor penggeraknya di lapangan, yang mendorong kewirausahaan, menyuarakan aspirasi, dan jadi teladan integritas. Dan ini menurut saya adalah pesan terpenting dari semua ini, bahwa PPU harus menjadi peserta aktif dalam pembangunannya sendiri, bukan sekedar penonton. Mereka nggak boleh jadi objek pembangunan, tapi harus jadi subjek, jadi aktor utama yang ikut membentuk dan menentukan masa depan mereka sendiri. Ini soal pemberdayaan. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan besar ini. Mampukah PPU menyeimbangkan kemajuan teknologi tinggi dengan nilai-nilai yang sudah mengakar kuat? Karena ini bukan cuma soal membangun PPU, ini soal membangun sebuah model, sebuah contoh bagi seluruh bangsa. Tantangannya adalah menyeimbangkan antara otak dan hati, antara modernisasi dan moralitas. Kalau mereka berhasil, PPU bisa jadi cetak biru yang sangat berharga bagi masa depan Indonesia.